Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansah dari kelas Sipil C dengan NIM 219190108 akan memaparkan materi kewirausahaan teknik sipil. Baiklah, langsung saja kita mulai. Materi kedua, konsep dasar kewirausahaan. Kasus pengangguran di Indonesia. Jumlah pengangguran di Indonesia 10% adalah kaum intelek yang menyandang gelar pendidikan perguruan tinggi. Mahasiswa sulit untuk memulai wirausaha dengan alasan mereka tidak diajari dan tidak dimotivasi berusaha sendiri. Didukung oleh lingkungan budaya masyarakat dan keluarga yang dari dulu selalu ingin anaknya menjadi orang gajian atau pegawai. Para orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan berwirausaha. Ada 3 jenis wirausaha menurut Insinyur Ciputra. Yang pertama, necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Yang kedua, replikatif entrepreneur, yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Yang ketiga, inovatif entrepreneur, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang usaha dan meningkatkannya. Para orang tua lebih cenderung mendorong anaknya untuk mencari pekerjaan atau menjadi karyawan. Orang tua merasa lebih bangga, bahkan merasa terbebas bila anaknya telah selesai kuliah mampu menjadi pegawai. Salah satu faktor lain adalah tidak ada atau sulitnya memiliki modal untuk berwirausaha. Solusi: lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu berdiri dan menciptakan lapangan kerja. Pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship Indonesia perlu ditingkatkan. Latar belakang perlu berwirausaha. Agar mampu menatap masa depan yang lebih baik, berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain, menjadi bos bagi usahanya, atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Kendala bagi seseorang memulai usaha: adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha, merasa bingung dari mana memulai usaha, galau. Wirausaha dengan cerdas. Prinsip yang pertama, pahami setiap tindakan yang akan dilakukan, ikhlas, terencana, terkonsep dengan langkah dan strategi jitu, jangan sekadar iseng-iseng atau coba-coba. Yang kedua, peluang sukses selalu ada. Kerja keras, lurus dan benar, cermat serta hemat. Wirausaha atau bisnis berbasis ilmu. Penguasaan terhadap konsep manajemen adalah kunci sukses menjalankan bisnis atas dasar wawasan dan cara pandang ke depan yang akhirnya menjadi pilihan. Mengetahui teknik pemasaran, menanamkan motivasi sehingga bergerak secara dinamis atau kompak, mengatur pos pengeluaran tidak besar pasak daripada tiang. Langkah awal menjadi wirausaha: berani memulai, berani menanggung risiko, tidak rugi, penuh perhitungan, memiliki rencana yang jelas, tidak cepat puas dan tidak putus asa, optimistis dan penuh keyakinan, memiliki tanggung jawab, memiliki etika dan moral. Kesadaran pentingnya ekonomi yang kuat. Dengan ekonomi yang kuat, manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya: sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Sekian untuk materi yang kedua, kita lanjut lagi ke materi yang ketiga.
Materi yang ketiga yaitu pengembangan technopreneurship di perguruan tinggi dan implikasi kebijakannya. Dewasa ini permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia dihadapkan pada ketimpaan antara kesempatan kerja dan pasokan tenaga kerja. Selama periode 2008-2009 lalu, telah terjadi penambahan angkatan kerja sebanyak 2,6 juta orang, tepatnya meningkat dari 111,4 juta orang menjadi 113,74 juta orang. Penambahan pasokan tenaga kerja sebanyak ini tidak seluruhnya terserap oleh pasar kerja, sehingga membuat tingkat pengangguran mencapai 8,14% atau 9,26 juta orang. Pendidikan kewirausahaan berbasis teknologi atau dikenal dengan istilah technopreneurship merupakan upaya untuk mensinergikan antara teori praktik dari berbagai kompetensi bidang yang berkaitan dengan teknologi dan industri. Kewirausahaan teknologi atau technopreneurship dapat diartikan sebagai kewirausahaan yang aktivitas usahanya berbasis pada teknologi BPPT 2010. Sedangkan pewirausaha teknologi technopreneur adalah pelaku wirausaha berbasis teknologi. Demikian untuk materi yang ketiga. Kita lanjut ke materi yang keempat. Materi yang keempat membahas tentang cara mendirikan usaha. Bentuk kegiatan wirausaha: dikelola sendiri, dikelola orang lain, patungan. Dikelola sendiri artinya pengusaha memiliki modal dan kemampuan langsung terjun mengelola usahanya. Dikelola orang lain artinya pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak lain. Cara berwirausaha. Wirausaha dapat dijalankan seseorang atau sekelompok orang. Jenis usaha yang dijalankan dapat bersifat komersial dan sosial atau kedua-duanya. Memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Prancis etiquette, yang berarti kartu undangan. Pada saat itu raja-raja Prancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan atau ketentuan untuk menghadiri acara seperti waktu, pakaian, dan sebagainya. Pengertian etika secara luas. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku masyarakat dengan masyarakat. Tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Etika wirausaha. Suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Etika berwirausaha secara umum. Sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu. Cara berpakaian yang layak dan pantas. Cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Perilaku yang menyenangkan orang lain. Etika dan norma setiap pengusaha. Pertama, kejujuran. Kedua, tanggung jawab. 3, menepati janji. 4, disiplin. 5, taat hukum. 6, suka membantu. 7, komitmen dan menghormati. 8, mengejar prestasi. Tujuan dan manfaat etika wirausaha.
persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, membina dan menjaga hubungan. Ciri wirausaha yang berhasil. 1. Memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. 2. Inisiatif dan selalu proaktif. 3. Berorientasi pada prestasi. 4. Berani mengambil risiko. 5. Kerja keras. 6. Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. 7. Komitmen pada berbagai pihak. 8. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Bagaimana cara mendirikan usaha? Ada beberapa cara seseorang memulai merintis usahanya. Yang pertama, faktor keluarga pengusaha. 2. Sengaja terjun menjadi pengusaha. 3. Kerja sampingan. 4. Coba-coba. 5. Terpaksa. Ada beberapa cara memulai usaha. 1. Mendirikan usaha baru. 2. Membeli perusahaan. 3. Kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising, yaitu memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Perusahaan pemilik nama disebut perusahaan induk, franchisor, dan perusahaan yang menggunakan franchise. Dukungan manajemen yang diberikan oleh franchisor berupa pemilihan lokasi usaha, bentuk bangunan, layout gedung dan ruangan, peralatan yang digunakan, pemilihan karyawan, penentuan atau penyediaan bahan baku atau produk. Iklan bersama. Untuk menentukan bidang usaha yang ada beberapa faktor. 1. Minat dan bakat. 2. Modal. 3. Waktu. 4. Laba. Dan 5. Pengumuman. Jenis bidang usaha. Sektor jasa, sektor industri, sektor tambang, sektor kelautan, sektor perikanan, sektor percetakan, sektor seni, sektor pariwisata, dan lain-lain. Jenis badan hukum yang dapat dipilih. 1. Perusahaan perseorangan, milik pribadi. 2. Firma, 2 orang atau lebih. 3. Perseroan komanditer. 4. Koperasi. 5. Yayasan. 6. Perseroan terbatas. Jenis-jenis izin usaha. Dokumen yang diperlukan oleh suatu usaha. 1. Tanda daftar perusahaan. 2. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 3. Bukti diri KTP, KK. Jenis izin usaha. Yang pertama, surat izin usaha perdagangan. 2. Surat izin usaha industri. 3. Izin domisili. Jenis izin usaha. Izin mendirikan bangunan. Izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha. Proses pendirian badan usaha. Contoh, cara mendirikan badan usaha terbentuk persekutuan komanditer atau CP, perseroan terbatas atau PT, dan yayasan. Cara mendirikan usaha. Mengadakan rapat umum pemegang saham, dibuatkan akte notaris, didaftarkan di pengadilan negeri, diberitakan dalam lembaran negara. Faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. 1. Data dan informasi tidak lengkap. 2. Salah perhitungan. 3. Pelaksanaan pekerjaan salah. 4. Kondisi lingkungan. 5. Unsur sengaja. 6. Bencana alam. Demikian untuk materi yang keempat. Kita lanjut ke materi yang kelima. Materi kelima berjudul Surat Izin Usaha Izin Jasa Konstruksi atau SUIJK. Apa itu IUJK? Untuk mengetahui apa itu IUJK, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Jenis-jenis IUJK: IUJK nasional, IUJK PMA, IUJK BUJKA. Dasar hukum pengurusan SIUJK. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 PRT M 2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Syarat mengurus IUJK. Pertama, sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilan. Kedua, kartu tanda anggota atau asosiasi. 3. Sertifikat badan usaha atau SBU. IUJK nasional. Yang pertama itu izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kota. Peraturan Menteri Nomor 4 PRTM 2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kota tentang tempat BUJK domisili. IUJK PMA atau penanaman modal asing. Izin untuk melakukan usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada BUJK PMA untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 3 PRTM 2016 tentang petunjuk teknis pemberian izin usaha jasa konstruksi penanaman modal asing. Izin usaha dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing. IUJK BUJKA. Izin perwakilan adalah izin untuk melakukan usaha yang diberikan pemerintah kepada BUJKA untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia. Persyaratan Menteri Nomor 10 PRTM 2014 tentang pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing. Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam hal ini ditandatangani atas nama menteri oleh kepala unit kerja. Sekian untuk materi kelima, kita lanjut ke materi keenam. Materi keenam berjudul Manajemen dan Organisasi. Manajemen dan organisasi. Setiap perusahaan memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan perusahaan adalah harus melakukan manajemen. Manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen bagian organisasi dan sebaliknya. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat diartikan sebagai proses dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah proses pengelolaan suatu kegiatan atau usaha dari awal hingga perusahaan berjalan dan bangkrut. Manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dengan melalui suatu proses. Fungsi manajemen. Yang pertama, planning. Perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan yang perlu untuk dicapai yang telah ditetapkan. 2. Organizing. Perorganisasian adalah proses pengelompokan berbagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing. 3. Actuating. Menggerakkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. 4. Controlling. Pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jenis dan bentuk organisasi. Jenis organisasi secara umum dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bentuk organisasi ditinjau dari jumlah pimpinan puncak.
Pimpinan puncak 1 orang, contoh perusahaan perseorangan. Pimpinan puncak lebih dari 1 orang atau dewan, misalnya perseorangan terbatas atau firma. Bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenang. 1. Organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang secara langsung vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. 2. Organisasi lini dan staf adalah jenis organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf yang ahli di bidang tertentu, memberikan komando di dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun atas dasar fungsi yang harus dilaksanakan. Organisasi tersebut dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Dalam perusahaan terdiri dari beberapa fungsi seperti pemasaran, produksi, pengembangan, atau keuangan. Menilai kebutuhan usaha. Pengertian kebutuhan usaha. Hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Kebutuhan usaha beragam jenis tergantung ke bidang usaha dari perusahaan tersebut. Dilakukan penilaian secara benar dan akurat. Biaya kebutuhan usaha. Dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha, membuat rencana anggaran. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap, biaya operasional. Biaya prainvestasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha, misalnya biaya survei lapangan, biaya studi kelayakan. Biaya pembelian aktiva tetap, berwujud dan tidak berwujud. Aktiva tetap yang berwujud adalah seperti pembelian tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, inventaris kantor. Aktiva tetap tidak berwujud seperti pembelian lisensi, hak paten, sistem pressis, atau waralaba. Kegiatan operasional adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sedang berjalan. Sekian dan terima kasih untuk materi pertemuan ke-6. Kita masuk ke materi yang ke-7. Yang berjudul cara memperoleh modal. Pengertian modal. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal atau uang dan tenaga keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai modal kerja. Modal kalian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap. Perhitungan terhadap besarnya kebutuhan usaha dilakukan sebelum usaha tersebut dilakukan. Perlu dilakukan proses seleksi karyawan. Jenis-jenis modal usaha. Ada 2 jenis modal usaha. 1. Modal investasi. 2. Modal kerja. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali dipakai dalam satu proses produksi. Sumber-sumber modal. Kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja, dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan, modal sendiri dengan modal pinjaman. Pengertian modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga, tetapi hanya membayar dividen. Pengertian modal asing atau pinjaman.
Modal asing atau pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan diperoleh dari pinjaman. Penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya bunga, biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi yang besarnya relatif. Sumber dana modal asing dapat diperoleh dari pinjaman dari dana perbankan, baik bank swasta, pemerintah dan perbankan asing. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, modal venture, asuransi, leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya. 3. Pinjaman dari perusahaan non-keuangan. Kelebihan dan kekurangan suatu modal. Kelebihan modal sendiri. Tidak ada biaya. Tidak tergantung kepada pihak lain. Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan waktu yang relatif lama. Tidak ada keharusan pengembalian modal. Kekurangan modal sendiri. Jumlahnya terbatas. Perolehan relatif lebih sulit. Kurang motivasi. Kelebihan modal pinjaman. Jumlah tidak terbatas. Motivasi usaha tinggi. Kekurangan modal pinjaman. Dikenakan berbagai biaya bunga dan administrasi. Harus dikembalikan. Beban moral. Kelebihan modal campuran. Presentasi modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.